Pagi, Prof. Pagi-pagi juga. Ini masih seputar hak angket nih, Prof. Ya, Hak angket ini sebenarnya kan satu inisiatif yang bagus ya kan untuk bagus, benar. menegakkan keadilan, kemudian untuk transparansi di dalam pemilihan. Tapi kenapa itu sampai dipersoalkan? Kemudian sebenarnya apakah yang menjadi dasar atau prinsip-prinsip dari hak angket ini tidak diatur atau tidak ada aturannya atau bagaimana, Prof? ada Sebenarnya? aturannya sangat jelas ya. Tapi sebenarnya yang dikhawatirkan itu bukan karena pelanggaran demokrasi dan azazi, tapi justru sebenarnya ada peraturan atau demokrasi yang dilanggar waktu terjadi proses pemilihan umum ini. Ingat bahwa ya angket itu sekarang itu berkaitan sebenarnya dengan proses pemilu ya calon presiden yang dianggap memang banyak sekali kecurangan. Jadi yang pertama itu sebenarnya kita bisa lihat kecurangan itu dari prinsip demokrasi ya. Dan kita mengatakan bahwa Indonesia itu adalah negara demokrasi dan negara hukum karena ada sekali keterkaitan yang sangat erat antara demokrasi dan hukum itu. Karena di dalam prinsip demokrasi yang pertama itu adalah dinyatakan bahwa kedaulatan itu di tangan rakyat. Kalau kita katakan kedaulatan itu di tangan rakyat, maka berarti rakyat adalah berhak untuk menentukan siapa pemilih mereka, dan itu biasanya, dan bukan hanya biasanya, secara hukum itu peraturan dilakukan melalui pemilihan umum. Tapi pemilihan umum itu kan sebenarnya ada aturan-aturannya, misalnya harus jujur, luber ya. Jadi berikutnya, kalau misalnya itu tidak jujur, tentu itu akan menimbulkan permasalahan. Jadi prinsip yang pertama tentang kedaulatan rakyat itu nanti juga misalnya diikuti dengan prinsip yang berikutnya itu adalah ya pelaksanaan terhadap azazi manusia. Jadi setiap warga negara itu di semua negara demokrasi sesuai dengan HAM ya, azazi manusia, itu sebenarnya setiap negara itu mempunyai hak azazi masyarakat atau warga negara, dan hak warga negara itu misalnya bisa menentukan pilihannya secara bebas. Ya, bebas dalam arti tidak boleh diintervensi, tidak boleh misalnya dilanggar dengan model intimidasi atau misalnya dengan digunakan melalui politik uang. Jadi yang berikutnya juga dikatakan bahwa ya pemilihan umum itu ya harus dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan ya. Jadi perundang-undangan tadi sudah kita singgung, misalnya salah satu di antara misalnya harus jujur, adil dan bersih itu. Dan itu sekarang yang sering menjadi permasalahan. Mengapa dikatakan permasalahan? Karena kan selalu dibicarakan dari awal, dan bukan hanya dibicarakan, misalnya presiden sendiri mengatakan dia akan cawe-cawe. Cawe-cawe itu ternyata justru menjadi permasalahan pelanggaran yang menurut saya itu sebenarnya sangat prinsip yang dilakukan oleh presiden. Dan yang terakhir ketika dimatakan misalnya tidak melakukan cawe-cawe, tapi masih dilanjutkan dengan pembagian langsung oleh presiden tentang beras ya. Jadi sekarang sudah kita katakan ada 3 prinsip yang sebenarnya di situ yang sudah kita lihat ya secara jernih berpikir itu sebenarnya tidak sesuai dengan peraturan demokrasi dan hukum. Yang berikutnya dikatakan misalnya pemerintahan yang adil. Ya. Adil dalam pengertian di sini menurut siapa adilnya, Prof? ya, adilnya itu sebenarnya menurut undang-undang itu. Adil dalam pengertian begini, apakah misalnya tidak ada keberpihakan di dalam pemilu itu? Jadi menempatkan semua partai, semua calon itu dalam kedudukan yang sama. Tapi kalau misalnya dari awal sudah terlihat skala misalnya termasuk dalam upaya untuk pencalonan presiden wakil presiden sudah diintervensi ya oleh kekuasaan, itu sebenarnya udah jelas tidak adil. Jadi prinsip ketidakadilan ya juga sudah dilanggar jelas pada apa yang kita katakan dalam pelaksanaan atau proses pemilihan umum ini. Jadi teman-teman, secara saya pikir juga semua sekarang ya mencoba untuk melakukan kritik terhadap itu. Sebenarnya itu termasuk bagian-bagian yang mereka coba tunjukkan bahwa ada ketidakadilan yang terjadi di dalam proses pemilihan umum yang kita lakukan baru ini saja. Dan ini sebenarnya yang menurut saya memang yang sangat mengkhawatirkan bagi kelompok yang menentang itu, karena apa yang dikemukakan nanti akan kita jelaskan ya. Beberapa misalnya bukti-bukti yang diajukan oleh ya pihak yang mengajukan usul angket ini akan semakin lebih jelas. Dan yang kelima dikatakan di sini adalah ya
memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Jadi pemilu memerlukan partisipasi aktif. Kalau kita lihat dari satu sisi sebenarnya sangat bagus sekali partisipasi masyarakat itu ya. Kita lihat misalnya bagaimana misalnya ibu-ibu. Saya sebenarnya sangat sekarang ini terhadap kelihatan luar biasanya partisipasi dari ibu itu. Menurut saya melebihi seperti juga partisipasi dari mahasiswa dan masyarakat pada umumnya. Dan yang lebih menarik lagi sebenarnya pada pemilu ini, partisipasi itu semakin kuat juga dengan munculnya misalnya kritik dan pandangan yang jelas misalnya dari 170 sekian perguruan tinggi dan universitas yang disampaikan oleh profesor, dosen-dosen dan mahasiswa, ya. Dan itu saya pikir sebenarnya sesuatu untuk hal yang jelas menunjukkan, membuktikan bahwa memang cukup banyak ya cukup banyak masyarakat ya dan berbagai macam kelompok dalam masyarakat itu yang menyatakan dan mendukung bahwa sebenarnya memang terjadi pelaksanaan yang tidak jujur dan adil di dalam pemilu yang sudah terjadi. Jadi sekarang kita sudah kemukakan misalnya beberapa faktor penting yang menimbulkan masuknya usul ya hak angket itu ke DPR. Jadi saya pikir tadi kita katakan bahwa sebenarnya memang ada beberapa faktor yang jelas sekali yang menjadi permasalahan utama penting di dalam kegiatan itu. Yang berikutnya dapat dikatakan di sini bahwa pemilu-pemilu itu ya tadi sudah dikatakan ada 5 prinsip ya. Semua pelaksanaan baik dia jujur apalagi tidak jujur dalam melaksanakan itu memerlukan pertanggungjawaban. Hak angket ini sebenarnya salah satu cara untuk bisa meminta pertanggungjawaban dari presiden itu. Berarti mereka yang takut itu dia sudah tahu bahwa dia tidak jujur dan melanggar itu ya Prof ya. Kalau dia tidak tahu juga begini, kalau memang tidak ada pelanggaran yang begitu masif ya, kan orang juga tidak mau buang-buang waktu buang energi buang energi. Betul, tapi kalau misalnya juga memang itu misalnya udah jelas terjadi pelanggaran yang masif ya, sistematif dan masif, kan nggak mungkin dan tidak boleh juga dibiarkan ya. Betul. Dan ada kewajiban kita misalnya untuk bisa atau kewajiban masyarakat yang mau terlaksana pemerintahan yang bersih dan adil itu untuk menggugatnya, minta pertanggungjawabannya. Jadi yang berikutnya misalnya kita mengatakan tadi bahwa partisipasi aktif dari masyarakat itu dan kemudian keadilan sosial ya yang harus terjadi dan memastikan terjadinya misalnya keadilan sosial di dalam masyarakat ya. Jadi coba kita pikirkan dan banyak sekali sebenarnya kritik ya. Selama ini misalnya sepertinya mungkin setuju tidak setuju ya. Kritik sosial itu misalnya sering sekali dikatakan bahwa sepertinya pemerintah itu sebenarnya menginginkan masyarakat itu tetap miskin. Sehingga misalnya apalagi dalam setiap pemilu misalnya kemarin itu katanya berapa puluh juta kayaknya lebih 50 juta itu masyarakat itu misalnya diberikan bantuan-bantuan beras ya yang diminta untuk mendukung satu calon presiden. Itu juga sebenarnya menunjukkan ketidakadilan sosial di dalam masyarakat ya. Jadi ketidakadilan sosial ini juga perlu sekali perlu sekali meminta atau diminta pertanggungjawaban terhadap penguasa yang bertanggung jawab mestinya untuk melakukan pemilihan itu secara jujur dan adil. Jadi sebenarnya yang terakhir ya, yang berikutnya dikatakan bahwa penghargaan pada pluralisme ya. Jadi kan begini, masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang sangat plural, ya, masyarakat yang sangat plural terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, bahasa, agama dan seterusnya. Dan di dalam demokrasi harus dilakukan pelaksanaan hukum itu secara adil dan bertanggung jawab. Prinsip ini sebenarnya kan sudah di atas dikatakan tadi harus ada kesetaraan terhadap semua pihak dan semua masyarakat itu. Dan prinsip ini juga sebenarnya harus dilakukan secara adil di dalam pelaksanaan pemilihan umum. Kemarin kita mungkin ya lihat ada dari beberapa suku yang memang merasa ya mereka tidak akan mendukung ini, mereka akan mendukung apa karena mereka merasa bahwa ada sesuatu yang ketidakadilan pada mungkin masyarakat tertentu dan itu sebenarnya
menjadi kesenjangan sosial gitu, kesenjangan Prof. sosial Iya. juga, kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial misalnya sering sekali kita lihat dari masyarakat misalnya dari Papua ya, keluarga kita dari Papua itu sering merasa bahwa tanah air kita juga ya, tanah air mereka itu sebenarnya memiliki kekayaan alam yang luar biasa, tapi mereka sebenarnya miskin di tengah-tengah kekayaan alam yang luar biasa yang dikeruk oleh pihak lain. Iya, tapi kan menjelang pemilu ini presiden kita membuka 3 provinsi baru di Papua, Prof. Ya, itu kan satu bentuk cawe-cawenya dia untuk memenangkan ini kan jadi pemilu. malah sekarang ini kan mulai lagi berkembang itu isu-isu yang awalnya misalnya kan dikatakan bahwa ya anaknya yang kedua itu yang sekarang ketua PSI ya, itu awalnya kan dinyatakan dia ada calon wali kota untuk Depok. Sekarang malah isunya itu meningkat lagi untuk calon jalan gubernur untuk DKI. Jadi sebuah dari awal itu sebenarnya seperti memang itu yang dikatakan orang bahwa sebenarnya memang sudah ada rencana yang dilakukan oleh presiden untuk melaksanakan apa yang disebut dengan model yang kita katakan kemarin tentang oligarki dan bentuk hegemoni. Ya. Baik Prof, nampaknya ini hak angket ini makin meluas nanti pada satu saat ada satu pertanggungjawaban karena presiden itu kan melanggar sumpah jabatannya Prof, dan itu berat sekali sebenarnya. Demi untuk Allah, dia akan bersumpah akan bertindak adil untuk negeri ini, untuk keadilan dan segala macam, dan itu sebenarnya kita ini sekarang menjadi tontonan dunia ya kan, bahwa negara kita negara demokrasi yang besar dan dunia pasti ingin tahu apa sih yang dilakukan, apakah etika ditegakkan atau tidak. Nah itu kita harus hati-hati, tidak hanya kita berkutat dengan negara kita sendiri, tapi kita jangan lupa kita sedang dipantau oleh dunia. Ya, memang kan sekarang itu pasti tidak mungkin dilepaskan karena kita sekarang berada dalam satu era yang disebut dengan era globalisasi. Dan di dalam era globalisasi itu sebenarnya sering dikatakan bahwa dunia ini hanya seperti satu desa kecil yang satu sama lain setiap hari, setiap malam saling itu terhubung. menarik sekali Prof. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga.